Hai Sobat Lentera, Tara News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tara News selengkapnya. Kita mulai dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menggelar rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya, di mana dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta para pejabat terkait. Dalam rakor ini juga dilakukan penyerahan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam 5 Brawijaya, Polda Jawa Timur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI, didampingi oleh pejabat Gubernur Jatim dan Menko PMK. Dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi juga diserahkan kepada Bupati atau Wali Kota Jawa Timur. Secara khusus, pejabat gubernur Adi menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bentuk upaya pernyataan bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru 2025. Pemprov Jatim juga membuat poskoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan, serta pengecekan early warning system, serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten atau kota. Menurut Adi, apel siaga ini sangat penting karena pada triwulan Desember, yaitu Januari dan Februari, wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob, dan gelombang tinggi. Sehingga provinsi maupun kabupaten kota harus selalu siap dalam menghadapi resiko yang ada di wilayahnya. Kita ke informasi selanjutnya, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Madiun mulai mengalami kenaikan signifikan jelang momen Natal dan Tahun Baru 2025. Akibatnya, sejumlah pembeli mengeluhkan kondisi tersebut dan mengurangi jumlah pembelian. Kondisi harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun terus mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Jawa Timur, harga minyak goreng dan telur ayam mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Harga minyak goreng subsidi minyak kita yang terbanderol Rp15.700 per liter, kini di pasaran mencapai Rp16.500 per liternya. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan lainnya di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Selain minyak goreng, harga kebutuhan pokok lainnya yang meningkat yakni telur ayam yang sebelumnya di harga Rp26.000 kini menjadi Rp29.000. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pembeli yang membuat mereka harus berhemat mengurangi daya beli kebutuhan pokok. Ya agak berat sedikit gitu loh, agak mengganggu sedikit gitu. Biasanya uang segini buat bisa beli minyak sama telur, sekarang ya cuma telur doang gitu. Ya kalau bisa ya diturunin seperti biasanya gitu aja, biar konsumen itu senang gitu. Ya kalau saya 1 minggu itu cuma 6 kilo telur, kalau minyak itu ya 12 biji itu kadang ya 2 minggu, toko kecil gitu. Yang untuk saat ini yang terpantau naiknya banyak ya dari telur dan minyak, itu yang agak menyolok. Dari telur itu dari harga 25-26 untuk saat ini 25. Kalau dari minyak? Minyak ya dari kartonnya itu 185 sekarang 190. Per liternya ya sekitar 500.000. Terus selain itu Pak, ada kebutuhan pokok lain Pak yang naik Pak? Nah untuk dari jenis kolor hijau juga banyak yang naik, terutama dari bawang merah juga bawang putih. Ya untuk menjelang Nataru itu seharusnya juga seperti itu, tapi dari kenyataan harga yang mahal itu juga daya belinya menurun. Sementara itu beberapa harga bumbu dapur juga mengalami kenaikan seperti harga bawang merah yang sebelumnya di harga Rp35.000 saat ini menjadi Rp36.000 dan bawang putih sebelumnya di harga Rp34.500 kini menjadi Rp37 per kilogramnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pada H-9 perayaan Natal 2024, aktivitas jual beli di pasar tradisional Sambirejo terbilang sepi. Widako Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Mendekati momen Natal dan Tahun Baru 2025, Bulog Madiun jamin stok kebutuhan pangan di 3 wilayah aman hingga 6 bulan ke depan. Bulog juga meminta kepada masyarakat agar tidak panik buying atau belanja berlebihan dalam pembelian bahan pokok. Stok beras di gudang Bulog Madiun terpantau aman jelang perayaan momen Natal dan Tahun Baru 2025. Kondisi ini dipastikan aman dan tercukupi oleh pimpinan cabang Perum Bulog Madiun, Harisun, saat konferensi pers bersama awak media. Bulog Madiun berpesan kepada masyarakat supaya tidak melakukan panik buying atau belanja berlebihan selama Nataru. Pasalnya, Bulog Madiun yang menangani kebutuhan pangan di 3 wilayah, yakni Kabupaten Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, menyebut stok beras di gudang sebanyak 14.500 ton, jumlah tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Begitu juga harga beras selama Nataru tidak akan mengalami kenaikan sebab penyaluran atau suplai beras terus dilaksanakan sekalipun memasuki hari libur. Kami Bulog menyampaikan ketersediaan stoknya sangat-sangat cukup ya. Jadi untuk beras itu ada kurang lebih 14.500 ton atau setara dengan 6 bulan ke depan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan keterbatasan stok karena Bulog sudah memiliki stok yang cukup banyak. Nah, ini kan kita nggak bisa parsial ya. Jadi Bulog ini membawai 3 kabupaten yaitu Kota Madiun, Kabupaten dan Kabupaten Ngawi. Jadi ini perhitungan kami itu untuk bahan pang dan SPHP kurang lebih hampir rutin setiap bulan itu dari 500 ton. Jadi kalau 14.000 sekian kan lebih 6 bulan seperti itu perhitungan. Ya sebetulnya kalau kenaikan kita masih tetap masif ya untuk penyaluran SPHP. Jadi kita tiap hari menyalurkan SPHP maupun permintaan kabupaten yaitu melalui operasi pasar maupun gerakan pangan murah. Hari ini pun ada di 2 titik penyaluran gerakan pangan murah dan itu kontinu sesuai permintaan kabupaten ataupun kota. Jadi untuk harga sementara masih stabil Mbak ya. Terkait dengan kenaikan ya mungkin ada kenaikan sangat kecil lah karena kami masih rutin menyalurkan beras maupun bantuan bank yang kemarin sudah selesai daftar. Berdasarkan data Perum Bulog Madiun, setiap bulan pihaknya rutin menyalurkan 2.500 ton beras untuk kebutuhan pangan maupun SPHP kepada masyarakat yang membutuhkan melalui operasi pasar maupun gerakan pangan murah di 3 daerah. Widako Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang diaspora Indonesia yang menjual berbagai hasil kerajinan tangan dari bahan daur ulang di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News, menggali kreativitas dari irisan jeruk, biji kopi, kelopak bunga sisa, lalu menjadikannya aksesoris unik adalah kelebihan Alesia Weintraub. Diaspora Indonesia, pemilik Ales Goods ini menjual secara daring berbagai hasil kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Terus pas lihat lime gitu kering, terus kepikiran kayaknya kalau untuk dibikin anting-anting lucu gitu. Di tangan Alesia Weintraub, anak muda usia 27 tahun, pemilik Ales Goods, irisan jeruk limau pun menjelma menjadi anting-anting. Idenya out of the box atau kreatif, serta kerap memanfaatkan material untuk didaur ulang menjadi aksesoris buatan tangan yang unik. So I bought this one and it uses like dry flower petals. It was literally so beautiful. Ale memulai bisnis aksesoris ini sejak 2016 waktu masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika tahun 2018, ia kembali menekuni bisnis kerajinan tangan, terutama saat kehilangan pekerjaan karena pandemi. Barang-barang yang saya punya itu handmade. Bahannya itu dari polymer clay. Jadi prosesnya sama seperti kita bikin cookies, harus di-bake, terus harus dibentuk segala macam, terus ada banyak warna juga. Terus setelah di-bake nanti kita rangkai bahan polymer clay itu dengan bahan anting-antingnya. Karena handmade, aksesoris yang ditawarkan Ale menjadi lebih personal. Inilah yang dicari pelanggan seperti Diana Danem dan Asih Syaf yang datang ke event pop-up di Annandale, Virginia, tempat Ale menawarkan produknya setiap akhir pekan. Karena kita suka pakai produk-produk yang unik, yang tidak mainstream. Pekerjaan mereka kerjakan secara teliti sendiri, bukan mesin yang melakukan atau tidak dalam massive jumlah besar. Jadi segala sesuatu yang mereka jual itu sesuatu yang unik. Dia sangat berani bermain warna, dan desain-desain dia pokoknya warna-warnanya tuh sangat cerah. Menurut Ale yang juga bekerja sebagai barista, tantangan utama dalam menjalankan bisnisnya adalah menjaga kedisiplinan. Kerja di kafe kan di sini required 8 jam gitu ya, harus berdiri, terus emang jalan dan nggak duduk gitu, nggak duduk sama sekali. Jadi kadang-kadang setelah selesai kerja, setelah 8 jam berdiri, mau ngerjain anting-anting, bikin anting-anting itu rasanya udah kayak aduh udah capek gitu. Terus tapi ya itu like we have to fight our laziness. Memang diperlukan kesabaran dalam membuat karya buatan tangan. Untuk membuat 10 pasang anting, menurut Ale dapat memakan waktu sampai 5 jam. Sabar aja gitu, nikmatin proses karena memang nggak ada yang instan ya. Perlahan namun pasti, Ale bertekad untuk semakin memperkenalkan Ales Goods kepada publik Amerika. Dari Annandale, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Kebanyakan restoran halal di Amerika Serikat menyajikan hidangan dari Asia Selatan, tapi sebuah restoran milik seorang diaspora Indonesia di Arlington, Virginia, ternyata banyak menyajikan menu khas dari Afghanistan. Memang kebanyakan restoran halal di Amerika, menunya menyajikan makanan Timur Tengah dan negara-negara Asia Selatan, seperti Afghanistan dan Pakistan. Arlington Kebab, restoran dengan makanan Afghanistan, koki utamanya warga Indonesia sekaligus bagian dari pemilik restoran. Jadi Mas Indra ini juga salah satu pemilik juga dari Arlington Kebab ini. Terus ini kan makanan Afghanistan. Iya. Nah ini kita lihat dapurnya sedikit ya, ngintip ya. Boleh. Silakan. Jadi emang ciri khasnya itu kan seperti kayak sate ditusuk pakai besi ya? Iya, pakai besi. Nah, jadi iya kalau apa itu makanan di tempat kita kan apa itu kayak sate pakai bambu tusuk gitu ya. Cuma kalau di sini kalau kebab ya itu kita pakainya yang kayak besi gitu. Menurut pendirinya, Susan Clementi, sejak dibuka tahun 2012 silam, restoran bertekad menyajikan makanan segar, halal, dan sehat. You know, all the Middle East food is very fresh Mediterranean food, very similar, just a little difference where we have more spices. That while we're cooking the food, we're gonna in Pakistan food, we're gonna add
the peppers or fresh peppers or dried peppers with the food, but in Afghani food we do not do that. We give it on the side. My kids only eat good food. They don't eat cheap food, they don't eat fast food. My children have been raised on homemade food by me or my mother. So if I'm not cooking or my mom's not cooking and they want something delicious and healthy and flavorful and tasting like homemade, we come here. Restoran berada tidak jauh dari ibu kota Washington DC dan saat Ramadan adalah waktu yang lebih sibuk bagi restoran. Dari Arlington, Virginia, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.